Siswa kalau di kelas ruang sudah pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 dari mata kuliah pengelolaan pendidikan akan berbicara dan membahas hasil observasi kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasokandel mengenai pengertian, fungsi, tugas, dan kewenangan dari kepala sekolah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 2 rekan saya dari semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada 2 rekan saya. Saya Erna Sari. Dan saya Yesina Difakulzana. Dan saya Siti Wasia sebagai moderator di pembahasan dan pembicaraan mengenai observasi yang telah kami lakukan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja bahas mengenai observasi yang telah kita lakukan. Kepada 2 rekan saya, dipersilakan untuk membahas apa yang telah kami observasi. Oke, yang pertama itu ada pengertian kepala sekolah. Menurut hasil observasi kami, pengertian dari kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, fasilitator, motivator, pengelola, manajemen yang bertanggung jawab di sekolah sebagai lembaga pendidikan, yang menjadi tempat terlaksananya sebuah tujuan dan visi misi sekolah tersebut. Karena pada hakikatnya keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan dari visi misi sekolah itu adalah tugas dari semua elemen yang terlibat dari sekolah itu sendiri, termasuk kepala sekolah, staf, guru, siswa, dan unsur pendukung lainnya. Dan selanjutnya ada fungsi dan tugas kepala sekolah. Menurut hasil observasi kami juga, yang pertama ada fungsinya itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana kepala sekolah dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen di sini itu perlu juga dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut dengan menggunakan sistem kerjasama yang menggunakan sumber daya yang tersedia. Ada 6 unsur penting dalam manajemen. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada material, yang keempat ada mesin, kelima metode, keenam ada sekolah itu sendiri. Pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penempatan, yang keempat ada pengarahan, yang kelima ada pengawasan. Fungsi yang kedua, fungsi dan tugas yang kedua dari kepala sekolah sendiri itu ada fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dan memfasilitasi dalam berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, fasilitator juga bukan hanya seorang yang bertugas untuk memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat saja, melainkan harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Peran fasilitator di sini yaitu ada pertama, menata acara belajar. Misalnya menyiapkan materi, terus juga ada penyajian materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Selanjutnya ada menata situasi proses belajar. Terus mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul. Lalu mengadakan evaluasi terhadap guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi dan tugas kepala sekolah yaitu sebagai motivator. Motivator di sini itu orang yang memiliki profesi dengan memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain. Jadi, kepala sekolah ini berperan sebagai pemberi motivasi kepada seluruh elemen yang terlibat di dalam sekolah itu sendiri. Fungsi dan tugas kepala sekolah yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana semua tindakan dan perbuatan seseorang wajib menanggung sesuatu yang telah dikerjakan. Ciri-ciri tanggung jawab itu yaitu ada: 1. Melakukan apa yang telah diucapkan. 2. Berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, ada menjadi pendengar yang baik, termasuk dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. Fungsi dan tugas selanjutnya ada dapat menjadi problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Kemampuan problem solving itu ada berani mengubah pola pikir, melakukan identifikasi masalah yang dihadapi, mencoba memakai metode mind mapping. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir ada mencari ide-ide yang kreatif. Fungsi dan tugas kepala sekolah yang keenam ada berjiwa sosial. Berjiwa sosial berarti mampu melakukan hal yang sekiranya dapat bermanfaat bagi orang lain, termasuk saling menolong dalam kebaikan dan simpati terhadap sesama. Ciri-ciri orang yang berjiwa sosial itu, yang pertama ada berbuat lebih banyak untuk orang lain dibandingkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, melakukan hal-hal untuk tujuan yang baik. Yang ketiga, rela memberikan segala bentuk bantuan kepada orang lain. Yang terakhir, mencintai semua makhluk. Mencintai semua makhluk di sini itu maksudnya seseorang yang berjiwa tanpa pamrih akan berbelas kasih kepada semua makhluk. Fungsi dan tugas yang terakhir ada supervisi. Supervisi kepala sekolah merupakan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru agar guru dapat meningkatkan kualitas mengajarnya dengan melalui langkah-langkah perencanaan, penampilan mengajar yang nyata, serta mengadakan perubahan dengan cara yang rasional dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Tugas dari kepala sekolah dalam menyelenggarakan supervisi itu yang satu, ada kegiatan pembelajaran. Kedua, bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, urusan tata usaha. Dan yang terakhir, ada kegiatan ke masyarakat yang menyangkut sekolah. Yang terakhir ada kewenangan kepala sekolah. Adapun secara umum, kewenangan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan berbagai perubahan dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mengendalikan dan mengontrol sistem manajemen mutu. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan jabatan dalam kepengurusan sekolah atau unit kerja yang dipimpinnya. Yang keempat, memberikan teguran kepada guru dan pegawai yang terbukti telah melanggar disiplin dan tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang kelima, mendelegasi tugas kepada para wakil kepala sekolah apabila berhalangan untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan. Yang keenam, mengesahkan adanya perubahan tentang kebijakan mutu organisasi. Yang ketujuh, menerima, memindahkan, serta mengeluarkan siswa. Yang terakhir ada menandatangani berbagai surat yang dibutuhkan dalam urusan eksternal maupun internal sekolah. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian, fungsi, tugas, dan kewenangan dari kepala sekolah. Semoga pembahasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.